dituangkan dalam proposal ya. Itu dimulai proposal itu dimulai dari masalah gitu. Masalah itu di bab 1. Jadi kita berbicara proposal di bab 1. Oke, kita lihat dulu coba. Saya ambil banyak dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Mbak? Sudah kelihatan? Ya, Prof. Sudah, Pak. Kita lihat langkah-langkah penelitian itu. Jadi itu dimulai dari analisis permasalahan. Misalnya di R&D. Di R&D itu mau dilihat dulu produk yang akan dikembangkan ya harus sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu kalau melakukan analisis permasalahan, ya ini Anda mulai mencari tempat penelitian. Ini apa yang dipilih itu subjeknya apa di SMP, SMA dipilih dulu. Terus nanti sekolahnya di mana? Nah, itu Anda ke sana. Jadi dalam observasi itu akan melihat kebutuhan apa di sana. Itu seperti waktu Anda PPL. Sudah PPL? Belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Prof. Nah, nanti di PPL itu akan melihat juga situasi atau keadaan yang ada di sekolah itu. Yang dianalisis, dilihat itu apa? Kebutuhan. Antara lain apa? Mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas yang bisa segera dipenuhi. Itu misalnya. Maka dengan kajian kebutuhan akan terlihat keadaan yang seharusnya dan keadaan real di lapangan. Jadi ini penelitiannya real di lapangan. Dengan demikian pengembang dapat menawarkan alternatif pemecahannya dengan produk atau desain yang dikembangkan. Jadi kalau butuh misalnya modul pembelajaran, maka di sini akan melakukan penelitian pengembangan mengenai model itu atau ya. Jadi di sana Anda lihat ada apa di sana. Dalam hal ini harus ditemukan potensi dan masalah. Ada potensi itu dan masalah. Potensi itu apa? Potensi itu artinya segala sesuatu yang dijumpai itu yang dapat diberdayakan, bisa dikembangkan gitu. Misalnya apa? Buku ajar, bahan ajar, itu kan potensi itu bisa dikembangkan. Nah, kalau masalahnya itu merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau keadaan yang terjadi. Itu masalah. Jadi bagaimana menyusun buku itu misalnya. Bagaimana menyusun modul itu. Jadi kita masuk ke namanya bab 1 pendahuluan. Ya. Jadi tulis pendahuluan. Mulai sekarang kita buat orek-orek latar belakang dulu. Cara menulis latar belakang. Jadi penjelasan itu ada latar belakang, ada perumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada produk, ada manfaat, ada definisi istilah. Asumsi pengembangan ini definisi istilah saja. Ini jadi 2 juga boleh. Ada definisi istilah, asumsi pengembangan. Ini asumsi pengembangannya ada di atas, boleh. Ini saya tarik itu.
Ya, karena ini. Ya tidak semuanya, dipilih saja nanti. Dipilih saja. Ya, coba latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu apa? Di situ sudah saya tulis. Jadi segala sesuatu yang melatar belakangi timbulnya masalah. Ya apa? Keadaan fenomena peristiwa situasi atau segala sesuatu yang melatar belakangi timbulnya permasalahan. Itu namanya latar belakang masalah. Saya tulis di sana, coba kita lihat judulnya sekarang. Nah, saya ambilkan daftar. Kelas C, Metopen kelas C. Daftar mahasiswanya ini. Saya copy dulu. Bentar. Udah kelihatan belum? Belum. Kelihatan belum, Pak? Tadi kelihatan, sekarang enggak, Prof. Iya. Tadi tidak dijawab terus saya keluar. Ya. Ini kan judul Anda. Ini coba saya lihat. Ini Mbak Mutiah ini. Ini Mutiah ini judulnya apa yang dipilih? Ini. Ya. Anda yang pilih mana, Bang? Yang mau dijadikan skripsi yang mana? Mutiah ada? Halo? Mutiah Anda ada? Yang ada saja. Ya. Sekarang yang ada siapa itu? Mutiah itu tidak ada itu. Mutiah bagaimana? Mic-mu deketan juga. Prof. Mutiah tadi ditanya milih mana itu. Judulnya sih kan tidak ada.
Pilih yang mana? Mau dipilih? Belum. Ini kan milih tidak dikerjakan semua, dipilih saja. Taskia mau pilih mana? Coba apa penelitiannya? Kemarin yang itu Prof. Bentar. Yang dilihat apa? Yang Coba sekarang gini, Anda semuanya milih satu. Nanti saya tulis di sini. Nanti akan dibimbing sesuai dengan judul. Jadi yang ditulis itu sesuai yang judul saja yang dipilih. yang kan kemarin tugasnya yang terakhir itu sudah ditulis yang dipilih Prof. Di yang mana coba? Saya kemarin itu karena ini nunggu itu ada yang ngirim bareng itu loh. Jadi kalau ngirimnya itu berbeda-beda, nanti saya download itu berbeda-beda. Saya lihat dulu, nggak apa-apa. Ya, yang semalam itu Prof. Itu sudah ada judul yang dipilih. Ya, itu di sini di mana ya? Oh, banyak banget. Di sini contoh, ini kan ada double ya, yang semalam lewat mana Mbak Taskia? Di grup WA Prof. Anu toh, di daring ya? Iya. Bentar, daring itu open saya lihat. Daring itu open. Itu si jam berapa ngirimnya Mbak? Saya jam 21.29 Prof. 21 sana 21 29 oh iya Taskia 21 ya. Lihat ya, itu milihnya Anda itu yang ini. Jadi judul yang dipilih ada eksperimen. Oke, tidak masalah. Eksperimen. Jadi Taskia milih eksperimen. Nanti eksperimennya kan ada. Bukan Prof. Saya milihnya yang ini, yang research and development. Oh, ini toh terakhir ini toh. Iya, yang bawah. Ya. Itu. Pengembangan media pembelajaran ansinkronis berbasis saintifik untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Oke. Jadi Anda pilih itu. Nah, dicatat di catatan Anda itu nanti tidak usah buka-buka. Jadi siap. Nah, catatan ini Anda jawab tulis. Yang lain coba menulis judul yang dipilih. Yang dipilih di hadapanmu saja di catatan buku itu. Nanti kita mulai. Nanti tugasnya itu pertama setelah ini tuh membuat bab 1 itu loh, menulis bab 1. Nah, bab 1 sesuai dengan judul. Nah. Oke, kita lihat sekarang tadi sudah judulnya apa tadi pembahasannya. Hilang. Kita ambil saja bahannya metode 1 fisika ini. Bahan kuliahnya ini yang ambil lagi nama. Langkah pokok penelitian sekarang judulnya. Ya.
Jadi Anda mulai menulis latar belakang masalah. Jadi Anda nulis mulai bab 1 latar belakang masalah. Nah, kemudian Anda kemukakan di situ semua permasalahan yang timbul pada umumnya dikemukakan dalam latar belakang masalah, ya. Latar belakang masalah dapat diartikan sebagai fenomena, gejala, peristiwa, situasi, kondisi atau segala sesuatu yang melatar belakangi timbulnya masalah. Seperti Taskia tadi mau ngambil R&D, maka harus melakukan studi kelayakan dulu. Studi kelayakan itu bisa langsung Anda tanya gurunya atau memperkirakan dulu sementara. Jadi Taskia mau meneliti di subjeknya itu SMP atau SMA. Taskia. Halo Taskia. Iya, Prof. Apa? Sepertinya SMP, Prof. Ini jangan sepertinya, karena ini berancaman, tidak. Oh iya. Iya, SMP, Prof. Tuh, SMP nanti dulu. S1 itu penelitiannya di SMP diperbolehkan tidak, karena itu kadang-kadang dengan S1 IPA gitu loh. Oh iya. Maka itu kalau SMA jelas tuh SMA, misalnya SMA ya. Iya, SMA, Prof. Karena SMP itu bagiannya katakanlah couplingnya si S1 IPA nanti berebut. Ya. Nah, SMA kadang-kadang sekarang milih tempat. Semuanya saja, tidak hanya Taskia. Kalau ditanya milih tempatnya atau SMA. Sama SMA-nya di mana? Cara milihnya itu pakai pertimbangan komunikasi gampang. Misalnya dekat. Dekat loh. Dekat itu bisa komunikasi gampang itu karena dekat, juga karena pernah sekolah di situ. Oh, gitu. Misalnya Taskia itu SMA-nya mana dulu? Gimana? Saya SMK Farmasi Nasional Surakarta, Prof. Oh, SMA Farmasi. Nah, sekarang Anda cari SMA ya. Kenalan Anda punya kenalan, tinggalnya di mana? Di Gata, Gawo. Nah, itu Anda misalnya ambil SMA 7 gitu loh. Atau Gata Gawo itu sama 7 dekat ya itu. SMK 6, Prof. SMK 6 Sukoharjo adanya. Kalau SMK itu nanti Anda kesulitannya jadi kesulitannya apa? Kajiannya, daftar pustakanya itu termasuk juga. Karena kalau SMK itu misalnya SMA. Jadi begini maksudnya. Anda coba berpikir ke SMA saja. Oh iya. Karena kalau diproyeksikan Anda itu nanti mengajar di SMA. Jadi mulai garap yang SMA. Gitu. Iya, Prof. Misalnya SMA yang dekat mana? Yang Kulino punya guru kalau yang atau katakanlah tetangga guru di mana? Kalau yang dekat itu SMA 1 Kartosuro itu dekat. Oh, SMA 1 Kartosuro. Oke, SMA 1 Kartosuro. Ya, nanti direkomendasi itu guru fisikanya adalah Joko. Joko itu dulu alumni sini. Oh iya. Ya, Joko, Pak Joko. SMA. Ya, sementara Anda tulis tempat penelitiannya di SMA Kartosuro. SMA Kartosuro. Nah, Anda punya guru kenalan di Kartosuro belum punya ya? Belum ada, Prof. Oh, itu nggak pernah ada. Diperlihatkan. Jadi boleh. Nah, jadi ya mulai Anda arahkan sama Kartosuro di sana yang milih kenasan apa? Karena dekat terjangkau. Gitu ya. Oke. Yang lain coba si Mutiah tadi. Mutiah itu penelitiannya apa yang dipilih, Mut? Iya, Prof.
penelitian yang eksperimen, Prof. Eksperimen, oke, eksperimen. Kalau judulnya jadi eksperimennya seperti apa? Model membandingkan apa dengan apa? Ini problem based learning dan cooperative learning. Saya ulangi, kurang keras apa? Problem based learning dan cooperative learning. Begini saja. Itu nanti Anda kok kesulitan. Problem based learning dibandingkan dengan kooperatif. Lalu ditanya di mana letak perbedaannya. Karena angel. Anda itu kalau ambil satu saja, cooperative learning atau problem based learning, salah satu saja modelnya. Itu modelnya, Mbak. Modelnya itu progress. Tadi bandingkan progress learning dan cooperative learning. Pilih salah satu. Cooperative learning saja atau PBL saja. Yang dibandingkan itu metodenya. Ya. Ya. Kalau kooperatif itu Anda senang apa? Kooperatif learning itu kan banyak. Head to head, boleh apa, STAD, GI, gitu loh. Apa Pak? Pilih apa? Coba Anda sekarang ini. Ya, nanti dipilih salah satu. Kalau eksperimen, saran saya gitu. Kalau nanti milih dua model dibandingkan, itu ya berat. Karena model. Nanti yang bandingkan hanya metodenya, modelnya satu. Gitu loh. Modelnya satu dibandingkan metodenya. Sekarang ini Anda pilih, karena itu lancang. Pilih PBL atau kooperatif. Saja. Pilih seneng di. Mungkin yang kooperatif. Jangan mungkin, pilih kooperatif. Kalau nanti pilih kooperatif. Nah, sekarang Anda pilih. Kooperatif itu banyak ya Mbak. Banyak, kooperatif itu banyak. Banyak kooperatif learning itu banyak. Andil 2 dibandingkan. GI atau STAD atau apa dengan PGT dengan apa? TI itu ya. Anda catat terus. Mau meneliti di mana? SMA. SMA mana yang paling dekat yang dipilih? Ini yang paling SMA 1 Sukoharjo mungkin Pak. SMA 1 Sukoharjo, boleh SMA 1 Sukoharjo. Oke. Nah nanti latar belakangnya Anda dikaitkan dengan SMA 1 Sukoharjo. Kalau gitu ya. Ya. Jadi mengapa Anda pilih kooperatif? Nah, itu nanti Anda di latar belakang. Jadi di sana Anda misalnya ke Sukoharjo itu tanya, itu sering gurunya pakai kooperatif learning enggak ya? Gitu. Kalau tidak itu berarti apa? Jadi alasan karena Sukoharjo belum pernah melaksanakan itu dan kooperatif learning kan masih bisa dikembangkan. Gitu. Karena itu ada kaitannya dengan kerjasama ya. Ini oke. Terima kasih. Ya. Coba Sahro. Mau milih apa? Sahra. Oh, enggak ada. Tiara Tasha. Iya, Prof. Ya, milih apa, Mbak? Ya. Yang eksperimen. Apa yang dibandingkan? Penggunaan Google Meet dan WhatsApp. Oh ya. Pembelajaran daring. Oh ya, pembelajaran daring itu. Oke. Pakai pendekatan saintifik ya, Mbak ya? Iya, Prof. Nah, pendekatan saintifik. Jadi pakai pendekatan saintifik. Terus medianya, katakanlah alatnya itu Google Meet, DM, dan WA.
GM dan WA. Oke. GM dan WA itu. Terus kira-kira SMA mana Mbak yang mau dilihat? Di SMA Negeri 1 Aji Barang ya Prof. S1 negeri? SMA 1 Aji Barang. Oh, Aji Barang. Jauh ya, Aji Barang. Nggak apa-apa. Aji Barang. Oke. Anda lihat sana. Jadi, ini Aji Barang. Kan dilihat, ditinjau dari motivasi ya. Ya. Ditinjau dari apa? GM dan WA. Ditinjau dari hasil belajar. Oh, bukan. Hasil belajar itu yang akan dihitung, Mbak. Yang dihitung. Jangan hasil belajar. Jangan hasil belajar, motivasi belajar misalnya gitu loh. Ya. Oke, Prof. Ya. Jangan hasil belajarnya itu yang dihitung. Kalau Anda membuat desain eksperimen itu di kotak-kotak sel-sel itu isinya hasil belajar. Hasil belajarnya nanti dibatasi boleh. Karena ini daring, hanya pengetahuan boleh enggak apa. Nah, terus satu lagi ini si Sahro. Rosin sekarang coba, Rosin. Rosin ada? Iya, Prof. Hadir, Prof. Apa, Din? Penelitian apa, Sin? Kalau saya R&D, Prof. R&D, oke, Rosin. Oke. Itu mau apa? Mengembangkan apa? Pengembangan modul pembelajaran fisika berbasis STEAM dilengkapi animasi flash untuk meningkatkan kreativitas siswa. Nah, modul pembelajaran ya? Iya, Prof. Modul berarti? Bukan? Zeta atau? Modul, Prof. Karena ada dilengkapi animasi flash juga, Prof. Oh iya, modul dengan modul dilengkapi animasi. Oke, mau di mana ya? Mau telitinya? Mungkin di SMA 1 Sukoharjo, Prof. Rumahmu di mana? Saya posisi di Solo, Prof. Lagi, Prof. Enggak, artinya SMA-nya dulu. SMA dulu SMA 1 Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Sekarang karena di Solo ambil yang dekat gitu toh. Iya, Prof. Kalau pulang Banjarnegara ya ada baiknya ada repotnya ya. Oke. SMA Sukoharjo. Oke. Mungkin ada yang mau menanyakan judulnya, silakan. Kalau tidak saya teruskan. Ini contoh judul. Ada Sahro, ada Rosin, ada Mutiara, ada Taskia. Oke. Sekarang kita menulis latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah itu kalau bingung Anda nulisnya itu, jadi mengamati gejala atau peristiwa atau situasi kondisi yang ada di sekolahan itu, yang jadi latar belakang. Jadi misalnya sekolahan di Sukoharjo itu kondisinya menggunakan daring toh. Daring itu tentu saja perlu yang namanya media pembelajaran yang sesuai daring seperti Rosin tadi. Nah, jadi terus Anda menulis apa itu modul pembelajaran yang berbasis itu ditulis ya, modul. Mengapa ngambil itu? Jadi apa itu? Jadi menulisnya itu bisa apa, what, mengapa, bagaimana, tentang objek yang dikaji. Ada pertanyaan? Nulisnya di latar belakang itu. Anda kan cerita gitu. Permasalahan berkaitan dengan pertanyaan apa, mengapa, bagaimana gitu aja tiga. Jadi apa misalnya? Apa itu modul atau modul berbasis ini dengan animasi itu apa? Mengapa pakai itu? Ada karena Anda banyak alasan di situ. Bagaimana cara membuatnya dan sebagainya, dan bagaimana
pengaruhnya terhadap hasil belajar itu juga bisa. Ya. Ada pertanyaan? Nah, sumber-sumbernya banyak. Dari mana? Ada lapangan, ada kebutuhan sekolah, guru, siswa, sumber masalahnya itu dari mahasiswa, dari gurunya. Misalnya tadi belum melakukan atau tidak biasa melakukan pembelajaran kooperatif, misalnya. Masalah jadi bisa diambil dari seminar, diskusi, pertemuan ilmiah, bisa. Bacaan boleh, dari bacaan-bacaan itu belum masalah. Pernyataan pemegang otoritas itu di sekolahan itu. Pengamat sepintas, pengalaman pribadi boleh, perasaan intuitif boleh. Jadi ini bisa pakai ini. Nah, ini supaya real nanti saya sarankan ke sekolah itu. Sekolah itu ya boleh aja tanya. Atau begini, misalnya si Rosin mau ke Sukoharjo, tapi tidak langsung datang. Kan bisa Anda pakai secara online. Anda ambil tadi informasi mengenai SMA Sukoharjo, gitu ya. Itu bisa dari sana. Ini sumber masalah. Ada pertanyaan? Ada? Belum, Prof. Ada. Belum ada. Ya, belum. Ya, oke. Nah, oke. Ini sudah sampai ini. Kemudian agar jeli menemukan masalah harus dilatih. Ini memang harus dilatih. Jadi masalah yang dipilih itu harus layak. Nah, relevan tadi kan tidak disinggung. Layak. Jadi misalnya kooperatif ambil apa dibandingkan dengan metode yang tipe yang berbeda. Kan layak. Relevan itu artinya sesuai dengan kajian Anda kan pembelajaran fisika S1 dan masih kekinian, artinya misalnya modul itu kan kekinian, kebaruannya ada, novelty-nya ada. Jadi masih cocok untuk pembelajaran abad 21. Kooperatif ya boleh, karena di pembelajaran abad 21 itu kan meningkatkan kemampuan kolaborasi. Jadi di kooperatif ada kolaborasi. Dan itu memberikan sumbangan, artinya guru bisa menambah wawasan guru atau memberikan sumbangan pada guru pilihan pembelajaran. Nah, potensi dan masalah yang dipecahkan, dikemukakan harus didukung dengan data empiris. Misalnya pembelajaran fisikanya di sana bagaimana anak-anaknya? Yang pembelajaran fisika itu tidak gampang kan, artinya sulit bagi anak-anak, atau ada data empiris sana bagaimana ulangannya, bagaimana motivasi anak. Misalnya Anda meninjau dari motivasi, di sana motivasi anak terhadap pembelajaran fisika bagaimana? Belum mengembirakan, misalnya. Data tentang potensi dan masalah dapat dicari sendiri atau berdasarkan laporan penelitian orang lain atau dari dokumen yang masih update. Jadi Anda bisa saja tidak datang ke sekolahan itu karena tidak kenal, tapi lewat penelitian terdahulu orang-orang itu bisa lewat daring tadi, lewat online. Nah, berbagai informasi perlu dikumpulkan sebagai bahan perencanaan produk yang diharapkan dan memecahkan masalah yang itu nulisnya ya. Untuk mendapatkan data tentang kebutuhan dapat dilakukan dengan dokumen, boleh, observasi, boleh, wawancara, boleh, angket, boleh. Jadi kalau keadaannya itu tidak PPKM level berapa? Sekarang level
Ortega itu bisa Anda datang observasi, kita berbicara dengan guru, bisa memberikan angket untuk data empiris itu. Mohon maaf, Prof, memotong Silakan. pembicaraan. Ini Sama, Mas. layarnya masih di tampilan folder, Prof. Belum Oh PT-nya. gitu, belum toh? Waduh, orang mau tahu nih. Ya, saya keluar dulu aja. Oh, nah. Ya. Ya. Wah, nah ini udah ceritanya banyak, panjang tuh enggak, Pak. Di situ ada, Pak. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang ganjil, ya Anda segera mengomunikasikan. Mas, saya cerita ngetipris ya. Ada latar belakang tadi sudah, ada nulis apa itu, mengapa dan bagaimana sampai ini, ya, sampai sumber ini, ya. Jadi situ untuk mendapatkan data tentang kebutuhan dapat dilakukan dengan dokumentasi, observasi, wawancara atau angket. Nah, dari latar belakang masalah itu, aku banyak Anda. Terus diidentifikasi, jadi identifikasi masalah. A, latar belakang masalah, B, identifikasi masalah. Itu artinya masalah-masalah yang ditulis tadi diidentifikasi. Diidentifikasi itu apa? Misalnya diklasifikasi, dikelompokkan. Oh, ini masalah tentang pembelajaran. Oh, ini tentang fasilitas. Oh, ini tentang media. Oh, ini tentang, ya ini dikelompokkan. Masalahnya kan banyak tadi. Anda cerita terus diidentifikasi, dikelompok-kelompokkan. Dikelompok-kelompokkan, diklasifikasi. Misalnya tadi kalau dihitung latar belakang masalahnya itu banyak. Kalau dihitung 1, 2, 3, ada misalnya 20 atau 10 gitu. Terus diidentifikasi tinggal 10 misalnya. Tinggal 5. Jadi dikelompok-kelompokkan. Cara nulisnya. Ya. Ya, terus ini identifikasi masalah, jadi berbagai masalah yang muncul di latar belakang kemudian dikelompokkan, digolong-golongkan atau diklasifikasikan. Berbagai masalah diidentifikasi, batas-batasnya dikenali, faktor-faktor yang saling berpengaruh. Misalnya 20 tinggal 10. Anda di latar belakang masalah itu ada masalah banyak banget, 10. Nah, saya batasi, saya identifikasi menjadi 5 saja. Dari 5 itu dibatasi lagi. Agar kajiannya lebih mendalam, perlu dibatasi permasalahannya. Dengan membatasi yang jelas, maka permasalahan menjadi lebih tajam. Dari 10 tinggal 7, dari 5 tinggal 3 misalnya. Ya. Cara nulisnya. Baru perumusan masalah. Perumusan masalah. Masalahnya dinyatakan secara jelas dalam bentuk kalimat tanya. Jadi kalau membuat masalah itu dengan kalimat pertanyaan. Pertanyaan. Padat dan jelas. Menanyakan hubungan kaitan antara dua variabel terlebih. Masalah yang dirumuskan dapat diuji secara empirik. Jadi kalau masalahnya dirumuskan itu bisa dibuktikan, tidak diuji secara empirik. Masalah yang baik dapat memberikan penuntun dalam pengumpulan data. Kalau di R&D itu kadang-kadang ya boleh jadi masalah. Kalau tidak ada ya jadi dalam bentuk kalimat. Dalam bentuk lain dalam berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jadi kalau kalimatnya tidak dinyatakan sulit dinyatakan secara eksplisit, itu bisa dinyatakan dalam pertanyaan-pertanyaan. Coba sampai di sini ada pertanyaan atau masih bingung, coba. Saya lihat saja. Naskah sudah, Syarul sudah.
Tiara Tasha. Tiara Tasha ada? Iya, Bro. Mau milih apa, Mbak, penelitiannya? Tadi sudah, Bro. Oh ya Tiara, sorry ya. Oh ya Tiara, sorry. Tiara sudah. Yolanda, yo. Nggih, Prof. Milih apa yo? Pilih penelitian eksperimen, Prof. Oh, eksperimen yang dibandingkan apa? Membandingkan modul dengan video animasi. Oh gitu. Satunya pakai modul video animasi. Ya, media animasi. Modul itu boleh, modulnya pakai modul ya. Kalau sama-sama media, berani enggak? Satunya media animasi, satunya media ya tidak animasi. Pakai modul. Ya boleh, enggak apa-apa modul dengan media animasi ya boleh. Sama-sama media, satunya media bacaan modul, satunya media animasi, boleh enggak apa-apa. Ini mau di mana kira-kira penelitian? Rencananya mau di SMA Negeri 1 Grobogan, Prof. Oh, Grobogan, SMA 1 Grobogan ya. Grobogan. Dulu di sana? Nggih, Prof. SMA 1 Grobogan. Nggih. Itu, wah dulu yang dari sini fisikanya banyak. Itu yang punya rumah makan Ramayana itu namanya itu. Orang Ramayana. Narayana niku, Prof. Coba lali aku. Orang itu kan gurumu toh? Boten, Prof. Guru saya itu Eko Prapti. Lulusan Itu. UNS. Siapa namanya? Eko Prapti, Prof. Oh, Eko Prapti. Nggih. Ya, Eko Prapti dari sini. Yang Jamin itu namanya Pak Jamin, itu guru fisika yang punya rumah makan itu ya sama satu guru. Oh, Grobogan oh ini lain saya. Purwodadi dengan Grobogan lain ya, Pak ya. Berbeda, Prof. Niku. Oh, Grobogan itu yang ngalor lagi itu. Nggih. Oh ya, ini ya Jamin ini yang saya ceritakan itu dulu sama satu di Purwodadi. Eko Prapti ya bagus ya. Kalau kapan kalau tanya sana tanya itu bukan di sana itu apa kalau saya buat ini buat membandingkan pembelajaran dengan animasi satunya dengan buku gitu ya buku gitu ya modul buku ya nah, itu boleh oke jadi ini Yolanda oke. Nggih, terima kasih, Prof. Oh, oke. Ditinjau dari apa tadi kok belum? Ditinjau dari? Ditinjau dari aspek pengetahuan siswa, Prof. Oh, bukan. Salah itu. Jangan pengetahuan itu yang diukur. Kalau satu pakai animasi, satu pakai modul, pakai buku itu apa ya yang mempengaruhi? Apa gaya belajar? Gaya belajarnya satu audiovisual, satunya kalau baca buku itu gaya belajarnya apa? Tidak ada. Kurang tahu, Prof. Atau motivasi saja, Pak. Jangan dia aspek pengetahuan bukan ditinjau dari motivasi siswa. Belajar siswa boleh. Ya, yuk. Nggih. Motivasi. Ya. Nah, ini sudah ini. Sekarang tugasnya itu nanti Anda coba menulis latar belakang masalah sampai pada identifikasi, pembatasan masalah dan rumusan masalah itu minggu depan. Maka sekarang silahkan tanya. Tanya dulu. Jadi tugasnya Anda mencoba, harus berani mencoba menulis pendahuluan latar belakang masalah karena judulnya sudah melonjak. B. Identifikasi masalah. C. Pembatasan masalah.
di perumusan masalah. Nah, coba nanti terus didiskusikan di sana. Nah, iyo sudah. Nah, sekarang Rosana Aufa ada? Terus Ada, Prof. judulmu apa? Milih sing apa? Saya memilih yang penelitian eksperimen. Oh ya, eksperimen. Membandingkan apa? Pembelajaran kooperatif Jigsaw sama kooperatif GI. Oh ya, nanti yang temanmu tadi jangan nunggu itu kalau milih kooperatif, jangan GI dan Jigsaw. Mbak Sopo tadi juga tahu. Mutiah, sepertinya Mutiah. Iya. Ya, jangan ambil itu, ambil tipe yang lain, jenis lain ya. Ditinjau dari apa? Ditinjau dari kemampuan bekerja sama siswa. Oh ya, boleh. Kemauan kerjasama. Oke, baik. Terus mau neliti di mana, Pak? Rencananya mau di SMA Negeri 2 Kebumen. 2 Kebumen. Pernah sekolah di sana atau dekat? Iya, dulu sekolah di SMA 2, Prof. Guru fisikanya siapa itu? Yasin. Pak Yasin. Ini. Oh, Yasin. Yasin itu dari sini soalnya. Alumni sini. Oh, Jadi, ini, Prof. ya, Yasin nanti malah ketemu Pak Yasin saja, tanya gitu, ya, untuk nulis latar belakang masalah Yasin. Ya, Oh, oke, Prof. Makasih, Prof. ya, baik, sama dua lancar ya. Terus ini si tadi Rosana, Yolanda, Mutia, Tiara, Tasa sudah, Zahro sudah, Taskia sudah, Nur Anissa. Nur, ada? Iya, Prof. Apa? Penelitianmu pilihanmu apa? Ngambil yang penelitian eksperimen. Oh ya, dan bandingkan apa? Metode eksperimen dengan demonstrasi diskusi. Oh ya, basisnya ya, saintifik ya. Nggih, Ya, Prof. berdasarkan saintifik dengan metode ini dan ini. Ini ditinjau dari apa? Sikap ilmiah Sikap ilmiah, oke, dan apa? Di SMA mana ya? di SMA 2 Pacitan. Dua Pacitan, Waroto, itu ya kenal saya gurunya. Nggak apa-apa. Ya. Dari sana dulu. Iya, Prof. Ya, nggak apa-apa. Baik, tanya boleh. Jadi nanti untuk menyusun tulis latar belakang masalah, oke. Nggih, Prof. Oke, bagus. Monggo lancar yo. Siti Salma yo. Siti Salma ada tadi. Hadir, Prof. Ambil apa? Ambil penelitian eksperimen, Prof. Apa yang dibandingkan? Membandingkan penggunaan metode tugas dan diskusi. Oh ya, enggak apa-apa. Ditinjau dari? Kemampuan menalar siswa. Oh ya, bagus. Ya, terus mau di mana ini? Rencananya ambil SMA 6 Bogor, Prof. Oh, Bogor. Oh, Bogor ya. Ya, enggak apa-apa. Boleh. Oke, Siti Salma. Oke. Palinda. Enggak. Mohon maaf, Prof. Sebelumnya saya izin bertanya. Silakan. Misalnya untuk bikin latar belakang masalah ini, kalau misalnya objek yang saya observasi, yang saya wawancara itu dari siswanya, itu gimana ya, Prof? Apakah harus gurunya atau dari siswanya tidak apa-apa, Prof? Ya, boleh dari siswanya ditanya, misalnya di sana karena ini Anda pakai metode diskusi, tanya saja. Kalau gurunya itu biasanya pakai metode apa, Mbak? Ya, terus sana fasilitasnya apa, Mbak? Seperti apa? Untuk enggak punya lab. Enggak punya lab enggak apa-apa, karena ini Anda akan mencobakan diskusi dan tugas. Jadi ini misalnya tanya siswanya enggak mas, hasil belajarnya benar rata-rata, atau metode yang gunakan guru itu apa saja ya, itu boleh. Jadi habis tanya situasi boleh aja. Baik, Prof. Terima kasih, Prof.
Ya, siapa tadi yang belum? Saya Prof. Valinda. Oh, Valin, Helen. Ya, jadi saya pilih yang eksperimen, Prof. Ya, enggak Yaitu apa-apa. dengan pendekatan saintifik melalui metode demonstrasi diskusi dan eksperimen, tetapi ditinjaunya dari kemampuan berpikir kritis siswa. Oh ya, mau di mana ini? Rencananya SMA Negeri 3 Nganjuk, Prof. Nganjuk sama tinggal Nganjuk. Ya, enggak apa-apa. Anda dekat sana tinggalnya atau pernah di sana? Iya, dekat sama pernah SMA di sana. Oh ya, jadi tahu persis ya di situasi. Nanti Iya, ada gambaran, Anda sudah ada gambaran. Oh, ya. Gurunya kenal kalau gitu ya? iya Prof, kenal. Oh ya, oke. Valinda. Terima Saresa. kasih, Prof. Saresa, yuk. Ya, Prof. Hadir, Prof. Ya, yuk. Apa? Pilihanmu? Eksperimen, Prof. Membandingkan modul cetak modul elektronik berbasis saintifik ditinjau dari minat belajar siswa. Oh ya, minat. Oke, baik. Dan mau nyoba di mana penelitiannya? Di Boyolali, Prof. SMA 3 Boyolali. SMA 3 Boyolali, gurunya Walis, siapa? Prof. Walis. Oh, Alis ya, Bu Alis. Ya, Alis hitam Alis tuh, Bu Alis. J. Yang bawa mobil itu kok. J. Setiap Itu, dan ya. bunti bawa mobil, Prof. Ya, Sultan, Prof. Ya, oh ya. Ya, baik. Alis ya, apa. Tinggalnya di mana Anda? Saya di Boyolali juga, Prof. Ya, artinya kan SMA 2 itu di Telatar ya? J. SMA 2 di Telatar. Kalau pulau di Pengging, Prof. Pengging. Oh, Pengging, Munting. Daerah Pengging, daerah di. Daerah pemandian keraton nih, Prof. Iya, Kapuk Janggan tuh ada tuh gedungnya itu. Baru kamu, Oh, saya di timurnya, Prof. Wawito, Purwawito, pasar itu loh. Sebelah pasar itu kan ada Oh, J. yang enam. Boten patengan, Timurnya itu kan pasar loh Mas. J. Pasar Pengging. Oh, di situ. J. Oh, di dekat situ ya, baik. Mau ngambil di Telatar. Boten di Boyolali Kota, Prof. Simpang 5. Oh, SPG dulu ya? Iya, dulu Ya, FPG. ya dulu. Ya, dekat nggak apa-apa. Baik. Dulu SMA-nya di sana? Iya, Prof. Oh ya, baik. Ya, baik. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Belum, Prof. Ya, oke. Terus. Nurul Aziza. Nurul. Ini Prof. Kalau saya Kurang keras. Suaranya kurang keras. saya ngambil yang penelitian eksperimen Oh ya, membandingkan apa? media pembelajaran, Prof. Apa dengan apa? Media animasi simulasi sama media gambar. Oh ya, media gambar ya. Media gambar, oke. Ditinjau dari? Motivasi belajar siswa Ya, tidak apa-apa. Mau di mana medianya? di SMA saya, Prof. Di Wonogiri. SMA Wonogiri, IT Al-Huda. di IPL udah. Islam Terpadu Al-Huda, Prof. Oh, Islam udah. Ya. Oh ya, gurunya siapa itu di sana itu? Fisika. Masih ingat? Ustazah Insani. Oh, ya, bukan dari Solo ya, dari fisika Bukan. UNS ya. Tidak apa-apa. Sinta Ulil, ayo Sinta Ulil. Sinta Ulil. Sinta Ulil, tidak ada. Raga Patrika. Kak, ada Raga. Suaramu keraskan sedikit. Ya. Ambil apa, Kak? Saya ngambil yang R&D. Oke, R&D mau mengembangkan apa? Pembelajaran fisika melalui 5E berbantuan konsep mapping.
Oh, 5E, model pembelajarannya 5E. Untuk apa? Meningkatkan apa? Meningkatkan motivasi belajar, Bro. Oh ya, baik. Di mana mau dicoba penelitiannya di mana? Di SMA 4 Surakarta, Pak. Oh, dulu di sana. Nggih. Gurumu entah ini yang kono, tarik gurumu siapa? Nanti wis pensiun. Nggih. Nah, siapa ya? Rata-rata Ini. kon pensiun, Bro. Nah, sekarang siapa? Kalau ini masih ada Bu Kuning itu, Bu. So, Munarso kok salah. Munarso jadi kepala sekolah sudah. Narti sudah pensiun. Bu guru sudah pensiun. Tinggal siapa, Mbak? Sama Mat itu. Kemarin itu Kuning, Prof. Oh, Kuning. Baru tuh. Artinya pindahan baru atau apa? Ya. Ya, enggak apa-apa. Rumahnya di mana kok ambil Mbak? Saya rumahnya di Nusuan, Prof. Oh ya, di Solo ya. Oke. Nggak ada pertanyaan enggak? Tidak ada ya, terus. Oke, bisa jalan. Ya. Rosana Yolanda Mutia sudah banyak. Sintaulil enggak ada. Sintaulil di mana nih? Enggak muncul. Karl Karageng. Tuh, Karageng. Karl. Sekarang ada, enggak ada. Karageng enggak ada. Randy yo, Randy. Enggak ada juga, Randy. Natasha. Ya, Prof. Oh ya, yo Natasha yo. Apa? Yang dipilih pengaruh pembelajaran fisika dengan pendekatan Nambah. Anu toh, eksperimen. ya, Ini eksperimen. Dengan apa? metode eksperimen dengan itu demonstrasi. Demonstrasi tambah diskusi apa-apa. Ya. Digabung. Ya, seimbang. Ditinjau dari Itu kemampuan berpikir kritis siswa ya, Mama. Mau di mana? Mau penelitiannya? di SMA 4. SMA Sama 4 dengan Surakarta. SMA 4 Surakarta sama dengan tadi. Mbak siapa tadi? Raga. Raga. Iya. Raga sama. Ya. Oke. Sedikit lagi yuk kita sekarang sudah, Rosana sudah, Randy enggak ada. Oh, Randy. Reza ada, Rosi. Rizal. Rizal Batil. Orang mau Rizal. Saya Prof. Ya, Jal. Ambil apa, Jal? Milih mana? Saya pilih yang R&D, Prof. R&D ya. Mengembangkan apa? Mengembangkan apa, Jal? Modul atau media atau apa? Kok jauh itu dari mana tuh, Jal? Modul, Prof. Modul apa? Modul pembelajaran fisika ya, berbasis saintifik gitu ya. Iya, Prof. Nah, apa boleh modul pembelajaran fisika berbasis saintifik dan topik-topik nanti. Terus ini untuk meningkatkan apa? Hasil belajar atau apa? Atau motivasi atau apa? Apa ya? Itu penguasaan konsep dan sikap, Prof. Oke. Ya, oke. Mau di mana ya? Samanya. Saya ada 2 plan, Prof. Ada satu di SMA saya, SMA 1 Banjarnegara. Kalau enggak di SMA dekat rumah, Prof.
SMA 1 Wanadadi. Kalau dapat izin. Di rumahnya mana? Negeri, Mas. Banjarnegara, Prof. Nggih, Prof, negeri. Satunya yang Negeri, Prof. negeri semua. Negeri semua, Prof. Ya, ini gini Yang satu SMA milihnya. saya. Ya, milihnya 2 itu pilih satu saja, mana yang enak dilaksanakan, artinya mendukung atau kemudahan, ada kemudahan. Mana? Pilih Di mana? SMA 1 Wanadadi, Prof. Morodadi? Wanadadi. Oh, Wonodadi, Wonodadi. Banjarnegara, Prof. Itu dulu sekolahnya di situ. Di sekolahnya di situ atau Anda sekolah di mana dulu SMA-nya? Saya dulu SMA 1 Banjarnegara, Prof. Tapi Oh, jauh dari rumah. Oh, itu gurunya siapa toh? Torikul itu. Gurunya Banjarnegara itu Torikul apa? Siapa guru? Bukan, Prof. Siapa? Yang SMA saya dulu Pak Ista Adi. Oh, Astadi. Ya, sekarang mau nyoba di Wonodri karena Wono. Om Ed. Oh, ya. Di Wono. Wanadadi. Karena Ya, dekat rumah. enggak apa-apa. Boleh aja di sana. Agak dekat. Edi. Ya, enggak apa-apa. Boleh. Enggak apa-apa. Oke. Oke, ada yang lain mau coba ngomongkan judulnya? Kalau tidak ada, ini sudah. Kita OCW. Jadi tugasnya Anda tulis, mencoba menulis proposal bab 1, tapi hanya sampai pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, hanya itu. Sesuai dengan sekolahan yang diambil atau tempat penelitian yang diambil. Ada pertanyaan? Ya ada, kita ke OCW ya. Prof izin bertanya, Silakan. nanti PPT-nya akan di-share ke kami gitu atau gimana ya Prof? PTT ini belum? Sudah toh? PPT yang barusan ditampilkan. Oh, iya. Sebetulnya yang dulu ada sama, Pak. Apa enggak ada? Coba yang saya lihat PTT yang dulu itu. Bentar. Ya. PPT-nya kalau perlu ya saya share lagi. Kalau ada, dulu pernah ada, coba di bahan ajarnya itu kan ini metode S1 fisika, bahan kuliahnya ini dulu saya ambil ini ya nih, ini Ustaz bakungan cetak, coba saya lihat sebentar ya. Oke, saya lihat dulu bahannya mana tadi. Presentasi gabungan ini share. Iya, coba Anda lihat ke bawah, Mbak. Ke bawah itu kan ada. Apa enggak ada? Ada. Belum ada Prof, baru sampai belum. penjelasan tentang judul PTK. Oh iya. Belum enggak. Enggak. Udah kelihatan. Enggak apa-apa. Saya sekarang. Oh iya. Ini sih. Nah ini. Nah. Ini loh, Mbak. Nah ini. Nomor 71 itu loh. Nah. Ini nomor 71 apa? 73 itu. Sama kan? Nah, ini sama. Iya. Ya, sama. Nah, persis. Nah, ya. Mulai 73 ya. Nah, iya sama kok. Iya. Ya. Jadi Tapi sama. yang waktu itu di-share Prof Vida ke kami itu belum di-update atau bagaimana ya Prof? Karena ini punya saya cuma sampai slide 32 Prof. Oh, begitu. Ya, saya tambah. Yang topik saya tambah. Saya kirim ya, Mama. Ya.
Nanti ya Mbak saya kirim. Ye. Ya, terima kasih Prof. Ye. Metopen C ya. Kita lihat yuk. Kita ke OCW ya. OCW. OCW ya. Oke. Ya, OCW-nya udah kita login. Ya, single SEO ya. Ya. Oke, kita kajiannya sudah, tanggalnya sudah, video plafonnya sudah, sertifikasinya sudah, simpan ya. Berarti disimpan. Oke. Kita sekarang ke resensi. Saya lihat resensinya ini kan pertemuan keempat. Lihat. Ya. Masih 15 yuk. Presenti dulu. 14. Saya tunggu. Silakan presensi dulu. Masih 11. Saya tunggu yuk. Silakan. Berarti untuk tugas minggu ini, mohon maaf izin bertanya Prof. Berarti untuk tugas minggu ini membuat latar belakang ya Prof. Nanti Ya, dikumpulkan betul. di depan. Ya, dikumpulkan biasa kata seperti ini saya lihat. Ada yang nyoba. Jadi latar belakang tadi itu caranya bagaimana, misalnya tentang apa, mengapa, bagaimana juga boleh. Latar belakang terus banyak atau itu masalah kan. Terus nanti di identifikasi, diidentifikasi, dibatasi, terus dirumuskan. Nah, nanti kalau sudah sampai itu kirim, nanti kita bahas cara merumuskan bagaimana dan sebagainya. Tapi Anda praktek dulu. Ya, oke, ya. Coba saya tunggu nanti minggu depan. Ya, Oke Prof, betul Prof. Ya. Pelatih wahyu. Nah, sudah bagus, semua sudah masuk. Ya, sudah masuk, kita tutup perkuliahan. Iya, oke, berhasil. Iya, sekarang foto ambil C. OCW. Foto OCW. Foto OCW. Foto
foto cewek. Kelas C, biomekanika, IPA S3, S2. Metopen A, metopen B, ini A ya, C, dari metopen C ini C, ya. Ya, nah, sekarang kita simpan dan tutup, ya. Perkuliahan sudah ditutup. Mari kita foto dulu untuk minggu depan. Nah, yuk foto bareng-bareng yuk. Buka kameranya yuk. Oke, siapa yang mau foto? Yang bawa laptop, Taskia bawa laptop dah. Randy muncul. Ren, kan moto isa Ren. Maaf Prof, ini pakai HP Prof. Oh Pak, jangan dipakai, yang pakai laptop saja, enggak apa-apa. Taskia, foto Taskia. Ya, Prof. Bentar. Ya, semua juga yuk. Nah, semuanya bagus. Diberi apa-apa. Nah, ya. 1, 2, 3. Berapa kali, Prof? Sampun, belum. Sekali lagi, Prof. 1, 2. Ya, diberi apa-apa. Oh ya. 1, 2, 3. Nah, Oke. Masih ya. Kita tutup ya. Sampai ketemu lagi. PR-nya jangan lupa. Ya pokoknya harus berani nulis apapun hasilnya. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Makasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.